Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas salah satu tema di program Sekolah Fikih Live ini, yaitu tentang qawaid fiqhiyah. Tentu yang membersamai kita pada program kali ini yaitu Ustadz Ahmad Zarkasi LC, di mana ini merupakan pertemuan kita yang kedua, di mana di pertemuan pertama yang lalu kita telah membahas muqaddimah ya, atau pembukaan dalam materi kita, yaitu tentang qawaid fiqhiyah, di mana kita telah membahas perbedaan antara qawaid fiqhiyah dengan usul fiqh, di mana kita juga telah membahas pengertian qawaid fiqhiyah dan lain sebagainya, yang jamaah sekalian bisa menyaksikannya di kanal YouTube Rumah Fikih Indonesia dan juga bisa menyaksikan di rumahfikih.com di program Sekolah Fikih Live. Ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita melihat ilmu fikih ini banyak sekali ilmu yang berkaitan dengannya. Ya. Seperti salah satu yang kita bahas tentang qawaid fikih ini. Ada juga tentang ilmu usul fiqh, ada juga tentang ilmu faraid atau ilmu waris, itu juga merupakan berkaitan erat dengan ilmu fiqh, ayatul ahkam, ahadithul ahkam, dan lain-lain sebagainya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk lebih jauh di pembahasan kita tentang qawaid fiqhiyah, di mana kita sudah masuk ke qawaid al-kubra atau 5 qawaid utama di dalam pembahasan ilmu qawaid fikih. Ya, tentu kita semua sudah penasaran sekali apa-apa saja kaidah-kaidah dalam qawaid fikih ini. Ya, mari kita persilahkan narasumber kita untuk menjelaskan kepada kita secara langsung. Fa'ala al-ustadz falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Silakan Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Para teman-teman jemaah Rumah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita kembali berjumpa secara virtual dalam kajian Sekolah Fikih Live yang diadakan oleh Rumah Fikih Indonesia sebagai pengguguran atas kewajiban kita dari menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita luangkan dari waktu dan juga tenaga diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah. Dan juga tidak lupa kita menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga kerabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, Ustaz Lukman suaranya ini nggak bagus ya? Bagus, Ustaz. Oke, nggak ada suara lain yang masuk mudah-mudahan ya? Nggak ada. Iya, Ustaz Lukman dan juga para jemaah yang dirahmati Allah, kita di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang apa itu kaidah, lalu apa fungsinya begitu ya, dan bagaimana hubungannya dengan kaidah usul fikih begitu. Jadi kita flashback dulu ya, bahwa kaidah itu secara sederhana kita artikan sebagai rumus. Rumus itu maksudnya adalah metode untuk kita bisa menangkap satu hukum masalah dengan sederhana gitu. Jadi kaidah fikih yang disebut dengan kaidah fikih itu adalah rumus-rumus untuk memahami masalah fikih begitu. Nah, masalah fikih satu dengan yang lain tuh ada kemiripan, ada kesamaan, entah itu kesamaan dari bahwa dia induk ini spesifikasinya, atau dia adalah bagian dari masalah tertentu. Karenanya dalam kaidah fikih ada istilah kaidah fikih kubro gitu. Kaidah fikih yang menampung
seluruh masalah fikih. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan, artinya kita tidak menutup celah bahwa dalam kaidah fikih pun ada namanya qaidatun khosoh. Jadi ada kaidah khusus untuk masalah tersebut karena tidak ada kaidah induk yang menaungi masalah tersebut begitu. Jadi nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tapi secara garis besar, ulama sudah memberikan semacam kaidah fikih induk yang kaidah ini menaungi hampir seluruh masalah-masalah fikih. Yang kemudian dari kaidah ini lahir kaidah-kaidah yang lain. Walaupun sebenarnya jumlah kaidahnya berselisih gitu ya. Yang kita tahu sih ada 5, tapi beberapa ulama tuh ternyata punya punya hitungan yang berbeda-beda. Dulu awalnya malah 7, kemudian dikurangi jadi 4. Jadi kan ceritanya kalau kita flashback bagaimana kemudian kaidah fikih ini muncul begitu ya. Ini cerita yang diceritakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadzair. Dulu abad ke-4 Hijrah tuh ada salah seorang ulama Hanaf. Jadi pembesar Hanafi namanya Abu Thahir Ad-Dabbasi gitu. Abu Thahir Ad-Dabbas. Jadi Abu Thahir Ad-Dabbas ini ulama yang juga buta gitu. Ulama Hanafi, beliau buta. Nah, beliau itu waktu beliau hidup, beliau juga di samping beliau ada ulama mazhab lain namanya ulama Imam Syafi'i namanya Abu Sa'id Al-Harawi karena tinggal di daerah Haro. Haro itu salah satu kota di Baghdad atau Kufah gitu ya, saya lupa. Ini diceritakan oleh Imam As-Suyuti walaupun beberapa ulama mengatakan cerita ini agak debatable apakah sahih atau tidak. Tapi ternyata diceritakan oleh banyak ulama bukan cuma Imam As-Suyuti. Jadi Abu Thahir Ad-Dabbasi ini setiap malam ba'da Isya setelah orang-orang itu keluar rumah, keluar masjid maksudnya, selesai sholat Isya mereka pulang ke rumah karena Abu Thahir Ad-Dabbasi termasuk marbutun bil masjid. Marbutun bil masjid, beliau ini merbot di masjid gitu. Jadi beliau yang marbut. Itu kan kenapa marbut dinamakan marbut karena marbut orangnya dia terikat di masjid gitu. Setiap selesai sholat Isya, Abu Thahir ini dia menguasai seluruh masalah Ahnaf tuh dia kuasai semua. Dari mulai bab toharoh sampai jual beli budak sampai haji dia hafal semua masalah Ahnaf ini. Nah, masalah Ahnaf ini kemudian disimpulkan, dicari kesamaan, dicari perbedaan, lalu diikat masing-masing masalah dengan kaidah. Nah, kaidah itu diulang-ulang oleh Abu Thahir Ad-Dabbasi yang jumlahnya ada 17 kaidah. Jadi 17 kaidah itu mewakili seluruh masalah fikih dalam mazhab Imam Abi Hanifah. 17 kaidah. Beliau selalu ulang itu. Berarti saat itu belum ada induk dan cabang-cabangnya, Ustaz? Belum ada. Ini kan diceritakan tokoh pertama abad ke-4 Hijrah kan. Abad ke-4 Hijrah beliau tokoh pertama yang membuat kaidah gitu. Dan memang dulu ya, kalau nanti nih pertemuan selanjutnya kita belajar sejarah kaidah dari mulai Nabi sampai kemudian ada banyak kitabnya. Jadi ini sekilas tentang cerita kenapa kemudian ada 5. Jadi Abu Thahir Ad-Dabbasi mengulang setiap kaidah itu 17 setiap selesai sholat Isya. Diulang terus sampai hafal. Nah, ada salah satu orang Syafi'i itu yang tertarik begitu. Cuman Abu Thahir ini emang agak galak orangnya. Jadi sepanjang dia mengulang itu, dia nggak mau ada orang yang dengar. Dalam arti, karena ini kan kira-kira kita begitu, kira-kira para ulama gitu cerita ini Abu Thahir nggak suka didengar tuh karena ilmunya belum gair masyhur gitu, gair ma'ruf. Ini kan ilmu nggak ma'ruf kan gitu ya, tidak belum tidak menjadi sebuah disiplin ilmu pada saat itu. Ya begitu, khawatir ada subjektivitas seorang alim yang kemudian diterima oleh orang lain yang itu menjadi kesalahan, khawatir begitu. Kita kira-kiranya begitu. Tapi memang gitu Abu Thahir Ad-Dabbasi itu nggak mau. Jadi beliau mengulang-ulang itu setelah seluruh orang keluar, kemudian pintu masjid dikunci, beliau mengulang itu 17 kaidah diulang-ulang.
Nah, ada seorang ulama Syafi'i itu Abu Sa'id Al-Harawi itu penasaran. Akhirnya dia mindik-mindik, gak mindik-mindik, menyelinap ke dalam masjid. Karena Abu Thahir kan orang dorir, karena dorirun, dia buta nih gitu. Jadi dia kira-kira orang udah yang keluar, dia kunci pintu, dia ulangin. Baru sampai kaidah nomor 7, ternyata Abu Sa'id Al-Harawi ini batuk. Tahuan jadinya. Iya, akhirnya ketahuan. Nah, baru 7 kaidah, kemudian Abu Thahir kemudian berhenti mengulang kaidah-kaidah tersebut. Nah, 7 kaidah inilah. Nah, ini kalau kajian malam kagak enak nih, bocah pada nangis nih. Jadi 7 kaidah ini, itu yang kemudian dilaporkan oleh Abu Sa'id Al-Harawi kepada ulama-ulama yang lain. Lalu kemudian dari 7 kaidah ini kemudian disimpulkan hanya jadi 4. Karena 3 kaidah yang lain tuh mirip dengan kaidah-kaidah yang lain. Jadi disimpulkan jadi hanya 4 kaidah saja. Berarti seandainya Abdullah Al-Harawi itu tidak batuk saat itu, maka ada banyak kaidah induk yang mestinya ada banyak. Nah, 4 kaidah ini yang kita kenal sekarang. -1 al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha itu disebutkan, ditambahkan oleh Imam Al-Karhi, beberapa ulama mengatakan demikian. Dikatakan juga ditambahkan oleh Imam Ibnul Waqil Asy-Syafi'iyah, begitu. Ini versinya banyak. Jadi yang 4 kaidah induk 4 ini kemudian ditambahkan 1 dengan al-umuru bimaqasidiha oleh salah seorang ulama, ta'assiyan bil haditsin nabawi. Karena ta'assiyan tuh bahasa Indonesia apa, Ustaz Lukman? ittiba kepada Nabi. Iya, iktidak kepada hadis Nabi bahwa rukun Islam itu ada 5 gitu. Maka kaidahnya jangan 4, kita tambahin 5. Satunya itu adalah al-umuru bimaqasidi. Jadilah itu 5 begitu ya. Walaupun ceritanya memang banyak diperdebatkan, tapi cerita ini banyak dikenal dalam kitab-kitab yang membahas tentang kaidah fikih. Jadi itulah kemudian kenapa kaidah induk yang dalam kaidah fikih itu jumlahnya hanya 5 gitu. Karena keburu batuk begitu. Kalau nggak batuk bisa 17. Dan untungnya batuk ya. Kalau nggak batuk kita susah juga, repotin. Ngapalnya tuh lama banget tuh 17. Gitu. Belum lagi cabang-cabangnya. Belum lagi cabang-cabang. Ada tadi karena ini namanya kaidah induk. Karena ini namanya kaidah induk, maka banyak lahir masalah-masalah kaidah selanjutnya di bawah kaidah tersebut. Ini bocah suaranya nangis, kedengeran nggak, Ustaz Lukman? Kedengeran tapi nggak terlalu mengganggu. Oke, kita teruskan. Jadi kita tampilkan apa yang slide yang kita selesaikan di pertemuan sebelumnya. Asal. Baik, jemaah sekalian, kita tunggu sejenak. Anak Ustadz lagi nangis. Oke, Ustaz Lukman. Ya. Nah, ini 5 kaidah induk yang menginduki banyak kaidah-kaidah fikih dalam syariat Islam. Tapi tadi kita sudah singgung ya, di dalam selain 5 kaidah ini ada kaidah yang sifatnya kaidah khos gitu ya. Kaidah khos itu dia tidak tidak menginduk kepada kaidah-kaidah yang lain. Dia berdiri sendiri karena 5 kaidah ini tidak memberikan cakupan masalah pada kaidah tersebut. Nah, kaidah yang pertama nih al-umuru bimaqasidiha. Jadi awalnya al-umuru bimaqasidiha ini nomor 5 kan begitu.
karena dia ini muncul belakangan tadi. Jadi Abu Thahir Ad-Dabasi yang 7 kaidah itu dipersempit jadi 4. 4 tuh mulainya dari nomor 2 al-yakin la yazulu bisyak terus sampai terakhir. Baru yang nomor 1 al-umur bimaqasidiyah ditambahkan gitu. Ta'asiyan bil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu bergantung kepada maksudnya. Jadi al-umur bimaqasidiyah karena banyak dalam syariat Islam atau hampir seluruh ibadah dalam syariat Islam itu kan menempatkan niat dan juga maksud sebagai motivasi utama. Ada yang niat itu jadi rukun, ada yang niat itu jadi syarat sah ibadah. Dan ulama pun sebenarnya kan al-umur bimaqasidiyah ini teksnya langsung dari Nabi Muhammad yang hadis innamal a'malu binniyat itu. Tapi kenapa kemudian ulama nggak ngambil teksnya langsung? Innamal a'malu binniyat aja jadi kaidah. Karena al-a'mal kalau pakai teks innamal a'malu hanya terbatas pada pekerjaan badan. Karena al-a'mal itu kan artinya pekerjaan badan. Dia tidak mencakup masalah takrir, dia juga tidak mencakup masalah al-aqwal. Padahal dalam syariat ini ya ada akwal, ada af'al, ada takrir tadi. Maka lebih umum itu adalah al-amr, al-umur. Jadi salah satu karakteristik rumus itu ya dia harus menjamek atau menghimpun seluruh masalah yang ada di bawahnya. Maka itu disebut dengan istilah al-umur. Begitu juga dengan niat gitu ya. Niat itu kan kalimat yang identik untuk apa? Qasdu syai'i taqarruban ilallah kan gitu. Menyengaja sebagai bentuk taqarrub ibadah kepada Allah. Nah, ada dalam syariat Islam ini yang urusannya bukan ibadah ritual, tapi urusannya tuh ibadah sosial seperti muamalat. Maka teksnya tuh disebut dengan istilah di kaidahnya tuh dirumusin dengan al-umur bimaqasidiha, bukan al-umur biniyatiha gitu. Karena al-maksud jauh lebih umum dibanding niat itu sendiri gitu. Jadi nih, kemudian laya al-yakinu la yazulu bisyaki, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian ad-dararu yuzalu, segala bahaya harus dihilangkan. Al-adah al-muhakkamah. Lanjut Syarufman kita ke kaidah turun ini nanti ini contoh ya. Maksudnya contoh-contohnya saja. Nanti di pertemuan setelah ini kita akan bahas kaidah satu persatu secara rinci insyaallah begitu. Nah, al-umur bimaqasidiyah salah satu turunan kaidahnya al-ibratu fil uqudi bil maqasid wal ma'ani la bil azfat wal mabani. Yang dapat dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya. La bil alfat wal mabani. Ini kaidah untuk apa? Untuk masalah muamalat yang sistemnya kadang berbeda sama omongan di depan gitu. Contoh ya paling gampang. Antum pernah ke gedung gitu ya. Pernah ke gedung atau ke kantor lah gitu. Itu di depan kantor, depan gedung biasanya depannya itu ada merek. Penitipan helm begitu. Penitipan motor gitu. Mereknya sih kalau kita pakai lafadznya itu kan nitip. Kalau nitip tuh akadnya akad muawadat apa akad tabaru tuh. Gitu kan. Nitip tuh akad tabaru kan, orang suka rela. Lu mau nitip sini titipin ke gua aja kan gitu. Itu suka rela. Nanti dia ambil suatu waktu nggak usah bayar tuh namanya nitip. Itu yang disebut dengan al-i'arah kan gitu. Tapi lafadznya memang nitip. Tapi kan sistem yang ada pada masalah tersebut tuh bukan nitip. Bayar. Tapi apa? Ijaratu amal kan gitu, sewa kan, nyewa jasa. Ini gue punya rak nih banyak nih. Ini kalau gue
jadiin tempat sewa apa namanya penitipan helm, setiap satu helm satu rak nih dibayar 5.000 setiap sekian jam. Nah, sistemnya yang terjadi itu bukan titip menitip, yang mana titip menitip itu adalah sukarela, yang kalau sukarela maka yang tanggung jawab tuh yang punya barang, ya kan. Si sahibul wadiahnya itu ya doa amanah kan gitu. Tapi kan yang terjadi maka walaupun namanya titipan, tapi kalau sistem yang terjadi itu adalah ada apa namanya ada transaksi, oh berarti bukan titipan tuh namanya sewa apa namanya sewa jasa kan begitu ya. Sama orang kayak nih lo apa namanya mobil gua buat lo aja lah gitu. Akadnya sih hibah, mobil gua buat lo aja gitu. Tapi rumah lu kuncinya buat gua ya sertifikatnya. Ya, itu kan sama sih. Jadi ngomongnya. Jadi ini mengatur. Iya, jadi kaidah ini mengatur karena banyak orang yang ngomongnya A, tapi sistem yang dibangun tuh malah B. Maka yang diatur atau yang dihukumi dalam masalah ini bukan omongannya, tapi adalah al-maqasid wal ma'ani. Bukan al-fat, bukan juga zahirnya. Iya, zahirnya sih tulisannya nitip. Padahal dibayar kan gitu. Itu salah satu apa namanya salah satu masalah yang kaidah yang lahir dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Karena orang ketika naruh merek titipan itu ya kan itu kan niatnya emang bukan buat nitip, niatnya buat nyari duit kan gitu. Nyari duit sama nitip tuh kagak nyambung karena nitip itu akad sukarela tabarruat, tapi kalau yang namanya nyari duit ya itu muawadot. Maka yang terjadi adalah muawadot tuh transaksi apa tukar menukar, dia bayar sejumlah uang agar dapat sajian apa agar dapat apa namanya pelayanan dijagain. Nah, artinya yang tanggung jawab adalah si itu tuh si berarti orang yang biar sesuai dengan maqasidnya Ustaz, kita tulis jasa penitipan helm gitu atau gimana? biar sesuai bukan penitipan, jasa penjagaan helm, oke. Cuman kan itu sesuatu yang maklum ya, sesuatu yang maklum tuh nggak perlu diperjelas. Gitu. Orang udah paham maksudnya gitu. Ya namanya sini tip begitu, ya kan. Sama kan, apa namanya pembantu. Ini dengan segala hormat, kalau pembantu sekarang udah diubah namanya jadi ART. Pembantu yang namanya bantu itu kan, ya kan gimana wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi kan gitu. Yang namanya bantuin memang kewajiban muslim. Masa mau bantu kewajiban dibayar kan enggak. Itu kan mereknya doang pembantu. Aslinya tuh bekerja. Dia punya keahlian masak, dia punya keahlian nyuci, dia punya keahlian setrika. Itu keahlian ente, aneh beli gitu. Ente mau dibayar per bulan, per minggu, per hari kan itu. Mereknya bantu, tapi yang terjadi adalah jadi iya maksudnya nanti tuan si majikan akhir bulan jangan loh kan ente bantuin gitu bukan kerja dari awal kan ente juga namanya pembantu bukan pekerja nggak usah minta gaji yang namanya bantu tuh bukan muawal kan nggak bisa begitu. Jadi al ibratu bil uqud yang dipegang pada akad tuh bukan apa namanya itu maksud dan maknanya bukan lafadznya doang. Nah salah satu ini belum yang lain terusin Ustaz Lukman. Maqasidul lafzi ala niyati lafid la illa fil yamin indal qadi. Ini terjadi ini ya, apa maksud atau kandungan makna suatu perkataan akan diserahkan sepenuhnya kepada orang yang mengucapkan kecuali dalam masalah sumpah di hadapan qadi. Jadi ini dalam masalah percekcokan antar satu pihak kepada pihak lain begitu ya, perjanjian yang mungkin dilanggar, maka perjanjian itu gampangnya gini, apa namanya seorang yang mengucapkan kalimat kiasan talak apa kalau apa namanya kinayah gitu ya, lafadz kinayah gitu ya,
Lafaz kinayah itu kan diserahkan kepada si yang menyebut itu. Itu maksudnya ente bilang, oh, gue nggak mau lihat muka lu lagi. Nah, itu maksudnya talak apa bukan? Itu tergantung kepada niat si pengucap. Dulu pulang aja ke mak lu gitu. Itu maksudnya talak apa maksudnya minjem duit lagi kan kita nggak tahu gitu. Tergantung niat si pengucap. Itu boleh terjadi di mana aja, tapi kalau depan kodi, nah gitu. Depan kode itu yang dihitung bukan yang di hati, tapi yang diucapkan. Jadi makanya ketika depan kode, depan hakim tidak boleh melakukan persaksian palsu. Gitu. Jadi banyak ya al-umur bimaqasidiah ini nanti kita akan bahas lebih jauh. Ini Ini kan masih kita kulitnya berarti. masih iya ngenalin aja ini mah gitu. Terus yang kedua adalah al-yakinu la yazulu bisyak. Contohnya al-aslu baqa'u makan ala makan. Jadi sesuatu yang sudah ada, dia tidak akan berubah kecuali dirubah dengan sesuatu yang meyakinkan. Contoh yang paling gampang ya, orang sudah wudhu. Orang sudah wudhu, dan dia yakin sudah wudhu. Dia sudah dari tempat wudhu, kemudian dia berpakaian, lalu datang ke masjid. Kemudian ketika di masjid begitu ya, jalan ke masjid, tiba-tiba dia diserempet oleh orang, tersentuh lengannya yang tidak berhubungan. Jadi dia pakai lengan tangan pendek begitu, tersentuh bagian lengannya tuh, kulit dengan kulit. Cuman yang nyentuh tuh lari begitu kan, yang nyentuh lari. Nah, dalam mazhab Syafi'i kan bersentuhan dengan lawan jenis itu kan hukumnya batalin wudhu, kan ya, batalin wudhu hukumnya membatalkan wudhu. Cuman ketika bersentuhan tadi kan kita nggak yakin itu yang nyentuh kita itu siapa, yang nyenggol kita itu siapa. Rambutnya sih panjang begitu ya. Cuman kan ada juga laki-laki yang rambutnya gondrong gitu. Tapi larinya cepet. Ya yang larinya cepet kan bukan cuma laki, perempuan juga banyak larinya cepet kan ya. Nggak jelas. Iya, jadi nggak jelas. Ya orang yang juara maraton nomor putri waktu Asian Games itu kan perempuan semua kan gitu. Juara 1, juara 2, juara 3, lari maraton nomor putri itu perempuan semua juaranya. Jelas. Jadi nggak jelas. Sesuatu yang yakin kita udah yakin nih wudhu. Persentuhan kita apakah dengan laki-laki atau perempuan itu kan nggak jelas. Tidak bisa dipastikan. Sesuatu yang tidak bisa kita pastikan, jangan menggugurkan sesuatu yang kita sudah pastikan, kita udah wudhu. Maka itu nggak terhitung sebagai persentuhan, karena bersentuhnya tidak. Itu maksud kaidahnya begitu. Al-yakinu la yazulu bisyak. Dan itu dalam masalah yang lain juga begitu ya. Bahkan dalam beberapa kitab, kalau kita yakin ini masih subuh dan kita makan gitu, kita yakinnya ini masih subuh dan kita makan, itu puasa kita masih disahkan tuh oleh beberapa ulama atas dasar kaidah ini, karena keyakinan dia ini masih malam begitu. Apakah sudah siang atau sudah subuh masih keraguan-raguan. Oke, lanjut. Nah, ini kaidah selanjutnya aja biar nanti kita langsung buka sesi tanya jawab. Kaidah nomor 3. Ini banyak ya turunannya, al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini salah satu karakternya syariat Islam, bahwa makin tinggi kesulitan yang didapat, makin berat. Ini suara bocah masuk gak nih? Enggak, oke. Bocah lagi main, berisik nih bocah. Jadi ad-daruratu, contohnya ad-daruratu tubil, ini kaidah yang sangat lazim ya, maksudnya kita banyak tahu. Jadi kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidahnya orang sholat itu mesti berdiri. Tapi ketika berdiri itu menjadi susah karena dia sedang sakit atau baru sembuh dari penyakit atau baru kecelakaan, maka stresnya berkurang menjadi boleh duduk, kan begitu. Itu al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Dalam istilahnya, bagi orang yang memang ketika bayar zakat nggak punya uang begitu ya, nggak punya bahan makanan, boleh diganti dengan uang. Salah satu ad-daruratu tubihul mahdhurat, sesuatu yang haram
itu bisa menjadi boleh kalau memang dia masuknya dalam kategori yang darurat begitu ya, karena kondisi darurat itu membuat orang ya menjadi sulit. Kesulitan itulah kemudian didatangkan kemudahan oleh syariat. Ya contoh yang beberapa waktu lalu di Dior ya, ketika orang punya istri perempuan sakit harus diobati gitu. Ternyata yang megang tuh dokternya laki-laki. Padahal bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram itu kan kebanyakan ulama mengatakan kan haram. Tapi ini perempuan lagi sakit gitu. Ya kan kalau kita orang kaya kan kita bisa milih kan gitu. Kita bisa telepon dokter, dok, aneh mau dokter yang perempuan ya datang ke rumahan gitu. Itu di rumah sakit pasien ngantri 100 orang juga kalau yang manggil orang kaya mau datang dia siapa? Kita datang kan begitu. Cuman kita cuma punya BPJS. BPJS kelas 3. Sosokan manggil rumah sakit minta dokter perempuan apa dikabulin kan enggak gitu. Bapak siapa? Saya pemegang kartu BPJS gitu. BPJS kelas berapa? Kelas 3. Wah, jangan banyak gaya Pak, datang aja sini ngantri. Kayaknya nggak bisa milih. Pas dapet ternyata cuman ada yang operasi apa namanya yang praktek dokter laki. Kan kita nggak bisa bilang, dok, sampean tuh laki-laki bukan mahram istri saya, jangan pegang-pegang. Kalau nggak boleh pegang kita mau obatin gimana kan gitu, pakai wireless gitu kan nggak bisa juga. Jadi kesulitan tuh memang ada, tapi justru kesulitan tuh tidak membuat kita terhalang untuk melaksanakan syariat karena syariat memberi kemudahan. Contoh lagi, Ustaz. Contoh yang sering kita dengar mungkin ini Ustaz, yang makan daging babi di hutan misalnya. Iya itu kan contoh standar setiap kita fikih gitu ya. contoh standar setiap kita fikih bahwa apa namanya kalau nanti kita kelaparan di tengah hutan, walaupun contohnya tuh tidak kenyataan. Iya, jarang terjadi ya, jarang terjadi gitu. Tapi kalau lagi corona gini mungkin terjadi ya. Terjadi. Gitu kan? Kita nggak punya makanan nih, kalau kita nggak makan, roboh nih kondisi badan udah nggak mampu lagi. Depan cuma ada ular lah kita makan. Gitu. Ular kan haram, cuman karena darurat boleh kita makan. Nah darurat itu kan hanya boleh untuk sekedar menghilangkan darurat aja. Nanti ada kaidah lanjutannya kan, ad-daruratu qadar bi qadariha kan begitu. Bahwa sekedarnya aja kalau dia makan satu potong ular yang ukuran 5 cm itu laparnya hilang, ya udah yang lain jadi haram lagi. Dia nggak bisa ngebekal ular yang lain tuh buat disimpan buat ntar malam gitu. Siapa tahu nggak dapat makanan lagi, Ustaz kan nggak bisa gitu. Cuman sekedar itu aja. Itu contoh kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah keempat apa Ustaz Lukman? Ad-daru yuzal. Nah ini yang banyak dipraktekkan sekarang nih. Ad-daru yuzalu. Darul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Beberapa bulan lalu ya, kita mau sholat Jumat gitu. Itu kan maslahah kan begitu. Maslahah, tapi maslahah yang akan kita kerjakan itu mengundang mafasid yang bisa terjadi gitu ya. Karena dalam ilmu kedokteran ini ada istilahnya apa? Aksiotomatik OTG. Iya. OTG itu kayak merek itu ya, kayak mirip kabel colokan USB itu ya. OTG itu orang tanpa gejala gitu. Yang kita nggak bisa pilih-pilih itu ya, kita nggak tahu. Nah, jadi mafasid itu tersebar di mana-mana yang kalau kita datangkan kemaslahatan malah melahirkan mafasid. Maka sebaiknya mafsadahnya itu dihilangkan walaupun kita nggak jadi ngerjain maslahat. Itu lebih baik gitu ya. Nah, ini kan sesuai dengan pokok maqasid syariah yang nomor satunya adalah hifdzun nafs gitu. Kemudian selanjutnya nomor 5 yaitu al-adah al-muhakkamah. Nah, al-adah muhakkamah ini syaratnya kebiasaan yang memang jadi kebiasaan bisa menjadi hukum, kebiasaan yang tidak melanggar syariat begitu. Kebiasaan yang memang tidak melanggar syariat. Biasanya dalam kaidah dalam masalah apa namanya masalah muamalat. Layun karu tagoyurul ahkam salah satu kaidah yang muncul setelah atau di bawah al-adah muhakkamah layun karu tagoyurul ahkam bitagoyuril azman. Perubahan hukum istihadi yang sumbernya adalah maslahat itu
tidak diingkari perubahannya karena adanya perubahan zaman. Jadi mestinya ada apa takkid lagi, la yunkaru taghayyurul ahkam al-ijtihadi masdaruhal maslahah bitaghayyuriz azman. Tidak kita ingkari perubahan hukum ijtihadi yang sumber dari maslahat dengan perubahan zaman. Karena setiap zaman punya maslahat yang berbeda-beda gitu ya. Ya contoh sekarang ya, maslahat pakai masker dia. Ini kan maslahat ya. Dulu ini dengan segala hormat ya, orang pakai masker tuh identiknya rampok kan gitu, orang copet kan gitu ya. Makanya beberapa Menyembunyikan orang tuh, identitas. iya kan, beberapa orang tua nggak suka kalau anaknya pakai masker. Dulu hukumnya haram tuh, sekarang pakai masker hukumnya jadi wajib tuh kan gitu. Dan ternyata banyak orang yang taat sama corona ya gitu, jadi pakai masker dia. Dari kemarin Allah nyuruh nutup aurat kagak nutup-nutup dia. Pas datang corona baru udah dia pada pakai masker. Taat banget. Jadi itu salah satu cara. Ini 5 kaidah ini yang akan kita pelajari di pertemuan akan datang satu persatu insya Allah. Dari mulai dalilnya, kenapa kemudian kaidahnya seperti itu, rujukan sumbernya dari mana, kemudian masalah yang menginduk kepada kaidah tersebut apa, insya Allah di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Dan tapi insya Allah kita ini ya, kita ingatkan bahwa ini pertemuan kita malam yang terakhir. Ke depan kita akan melakukan pertemuan kawaid fikih ini di waktu siang hari mungkin atau di pagi hari, karena malam ini banyak obstacle-nya gitu ya, banyak rintangan yang harus dilewati gitu, jadi agak memberatkan gitu Ustaz Lukman. Selanjutnya Kalau dilihat dari jumlah partisipannya, Ustaz, malam ini luar biasa melonjak. Gimana? ya itu yang kami sayangkan, tapi sayanya nih agak ini nih, itu tadi ya, banyak obstacle yang harus dilewati nih. Mudah-mudahan kita bisa sabar ya melewati kuai ini. Selanjutnya apa Ustaz Lukman? Selanjutnya nih, ini sumber-sumber kaidah fikih insya Allah di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita selesaikan dulu ini pengenalan terhadap 5 kaidah fikih yang tadi. Selanjutnya akan kita bahas tentang sumber sejarah dan juga berihtijat, berdalil dengan kaidah fikih di pertemuan akan datang. Kita cukupkan sampai sini, kita buka sesi tanya jawab untuk mengembangkan kajian kita. Silahkan Ustaz Lukman. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmad Zarkasi LC atas materinya pada kesempatan kali ini. Jazahullahu khairan katsira. Insyaallah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tiba saatnya kita membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi jamaah yang live virtual bersama kita di Zoom, silahkan menggunakan fasilitas raise hand atau angkat tangan, dan atau kedua menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kemudian bagi jamaah yang live bersama kita di kanal YouTube Rumah Fikih Indonesia, bisa dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik, di Zoom ada 3 orang yang angkat tangan. Ya, yang pertama dari Bapak Ahmad MZ, Ustaz. Masya Allah. Pak Ahmad, ya. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Kameranya nggak muncul, Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah yang kaidah turunan mengenai keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan ya. Ya. Ini kalau kita hubungkan dengan perkara syubhat kayaknya agak bertentangan ya, kalau nggak salah. Perkara apa? Yang syubhat itu Ustaz. Itu kan kalau para ulama kalau nggak salah kita dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan gitu. Ya. Nah ini bagaimana Ustaz? Ya. Itu yang pertama. Oke. Kedua. Tadi ada juga kaidah mengenai menarik manfaat lebih utama daripada menghindari mafsadat ya. Iya, itu. Saya jadi ingat kajiannya Ustadz Isnan ini mengenai masalah salah ya. Iya, iya. Ayuran BPJS itu Ustadz. Nah, jangan ketawa dulu. Iya, gimana?
itu kan buat apa namanya, buat yang bayar tapi nggak sakit. Istilahnya kan dia jadi buang duit kan gitu ya. Tapi yang memanfaatkan kan jadi manfaat kan ya. Iya. Jadi gimana Ustaz? Ya, baik. Udah itu aja Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ini langsung. Langsung lah. Ya, Pak Ahmad jangan dimatiin nih mikrofonnya. Pertama soal apa? Asyubhat. Justru asyubhat itu nggak masuk kaidah ini karena asyubhat tidak berada pada keyakinan gitu ya. Maksudnya bukan tidak berada pada kaidah, justru ini mendukung. Jadi syubhat itu kan sesuatu yang hukumnya itu tidak jelas. Sesuatu yang hukumnya tidak jelas apakah halal atau haram. Memang sebaiknya ditinggalkan. Kerjakanlah apa yang memang menjadi sebuah keyakinan gitu ya. Jadi ini kan dalam satu teknis ibadah ada satu teknis yang membatalkan teknis yang lain. Nah, pembatal ini kadang-kadang kehadirannya diragukan begitu. Apakah dia ini memang benar ada atau tidak? Maka pembatal ini mesti diuji dengan beberapa ujian gitu. Kalau memang ujian yang seperti sabda Nabi Muhammad yang mengatakan kalau kalian sedang sholat kemudian perut itu diganggu oleh setan seakan-akan ada yang keluar, itu kan keluarnya kan meragukan karena kita tidak benar-benar mengeluarkan gitu. Tapi digoda oleh setan seakan-akan jadi keluar. Maka uji yang keluar itu dengan pertama suaranya. Kalau nggak ada suaranya berarti nggak keluar. Yang kedua dengan baunya. Kalau nggak ada baunya berarti itu nggak ada. Maka kita tetap ada sesuatu yang kita yakini bahwa tidak ada sesuatu yang keluar. Tapi kalau syubhat itu kan dalam masalah yang hukumnya itu kita nggak jelas. Jadi dia masalah sendiri yang tidak membatalkan masalah-masalah yang lain. Dalam masalah syubhat ini kan tentu sangat jauh lebih baik kita menghindari hal itu. Kita tahu hukumnya, hukum A kita tahu haram, hukum B kita tahu hukumnya halal. Cuman ada antara A dan B nih, ini ngikutinnya kemana gitu ya. Contoh yang paling sederhana itu Syafi'i itu bilang, dan ini kaidahnya makanan laut itu semuanya halal, bangkainya halal, makanan darat harus disembelih. Lalu ada hewan yang hidup di antara dua alam ini, gitu kan? Di laut dia hidup, di darat dia hidup. Kalau kita hukumin dia laut, bangkai laut, tapi kan dia hidup di darat. Kalau kita hukumin dia orang darat, kita sembelih nih, di hewan darat kita sembelih. Gitu. Cuman nggak bisa orang dia mati di laut kan gitu. Jadi ada dua status yang menempel dia, maka itu menjadi syubhat. Tapi kan syubhat itu sifatnya nisbi. Nisbi itu relatif. Bagi sebagian orang itu syubhat, tapi bagi orang lain itu hukumnya tidak syubhat gitu. Maka kata Nabi Muhammad gimana sabdanya Ustaz Lukman? Ini lupa tuh. Yang mana Ustaz? Ya al halalu bayyinun wal haramu bainahu umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas gitu. Enggak banyak yang tahu, tapi yang tahu ada. Jadi kaidahnya berjalan pada masalah tertentu, ini syubhat untuk hukum masalah tertentu gitu ya. Berarti di setiap kaidah ada apa istilahnya? Ada masalah-masalah tertentu yang masuk dalam kaidah tersebut, Ustaz ya. Enggak semua masalah. Ya, gitu. Ya. Sebentar nih. Bocah berisik terus. Ya, baik jemaah, sambil menunggu Ustaz kita, silakan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, Ustaz Lukman. Kita lanjutkan. Silakan, ini mohon maaf para jemaah. Mohon maaf. Yang kedua Ustaz sudah dijawab. Yang BPJS. BPJS ini beberapa penggiat syariat memang memakai kaidah ini gitu ya. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih
sebagai bentuk penghalalan BPJS begitu ya. Beberapa penggiat syariah, ya tentu penggiat plat kuning dan juga plat merah gitu ya, yang yang mendukung itu. Tapi sebagian lain justru menolak itu ya. Kaidah daful mafasid muqaddam ala jalbil masalah ini tidak tepat untuk BPJS karena mafsadatnya muhaqqaqah sedangkan maslahatnya mauhumah gitu. Mauhumah itu maslahatnya tidak jelas. Ya, kapan kita dapat kemaslahatan dari bayar BPJS? Kan enggak mesti tiap tahun. Ya kecuali kalau kita buntingin bini tiap tahun itu kan untung gitu ya. Cuman kan nggak bisa gitu begitu. Itu salahnya. Jadi beberapa orang menilai kaidah ini cocok untuk BPJS karena ada sisi ta'awun kan, saling membantu subsidi. Tapi sebagian lain kan mengingkari itu karena maslahat yang terjadi justru mauhumah. Dan BPJS itu lebih kepada iz'an, akad yang ada di dalamnya ada penundukan salah satu pihak. Pihak si ini dapat tekanan terus-menerus dari si pengelola. Sedangkan pengelola tidak mendapat tekanan dari pihak bawahnya begitu. Jadi masalahnya agak ini nih, ya agak repot begitu ya. Nah, dalam kondisi kayak gitu, mana yang kita pilih, Ustaz? Jadi apa namanya? Saya kalau melihat masalah ini tentu apa namanya? Melihat siapa yang bertanya begitu. Kalau ada orang yang punya kemampuan di atas rata-rata begitu, lalu mengikut BPJS berharap dapat keuntungan kalau dia berobat mestinya ada keluar sekian juta tapi karena itu jadi gratis, tentu kan ini kezaliman yang dia lakukan terhadap orang lain kan gitu. Yang miskin tuh bayar tapi yang dibiayain tuh orang kaya, itu kan kezaliman gitu. Mestinya ente mampu bayar aja sekian ente punya gitu. Kayak Raffi Ahmad nanya KPR, saat KPR halal apa haram? Kalau Raffi Ahmad nanya ya haram KPR gitu. Raffi Ahmad duit segeplok dia mau KPR apaan kan gitu. Tapi bagi sebagian orang ya penghasilannya mungkin di bawah rata-rata, lalu potensi kerjanya membuat dia celaka, yang kecelakaannya tuh kalau ditinjau dari segi medis ini biayanya sekian-sekian. Itu kan menjadi apa? Jalan kebaikan yang kalau kita hukumin haram, ya kita zolim jadinya. Ya gitu kan. Untung ada. Jadi tidak. Berarti kondisional Ustaz ya? Iya kondisional begitu. Dan dalam menghukum sesuatu pun kita harus apa namanya harus pintar. Bank tuh haram gitu ya. Jangan pada kerja di bank, keluar gitu. Kalau keluar mau gak ente nampung tuh pegawai bekas bank itu? Ente punya perusahaan segede apa yang bisa nampung itu kan? Jadi tidak apa ada apa namanya kebijaksanaan dalam berfatwa. Dulu toh Nabi Muhammad juga sempat membedakan antara orang yang dulu ya waktu kita belajar bab di Yorotu puasa ada hadis Nabi Muhammad tuh membedakan ketika ditanya sama orang tua renta, Rasul saya kalau cium istri saya tengah puasa batal apa enggak? Kagak lah gitu. Tapi pas nanya ada anak muda gitu, qabal zauji zaujati apa batal tuh puasanya? Ya batal. Soalnya anak muda baru nikah kemarin, cium pipi, rasa suka, tambah tangan naik kan gitu aja dibatal puasanya. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang itu perlu di apa namanya makanya dalam kitab-kitab ulama itu sering membedakan antara fatwa dan juga takwa. Fatwa dengan takwa biasanya berbeda. Ketakwaan yang diambil sebagai jalan ibadah itu jauh lebih hati-hati dibanding fatwa yang dikeluarkan. Kadang ada ulama tuh yang fatwanya gampang banget, enteng banget, boleh, nggak ada masalah. Cuman beliau sendiri itu mengambil
jalur yang paling susah untuk beribadah, sedangkan fatwa yang dikeluarkan itu sangat mudah gitu. Dan itu kita banyak temukan itu gitu. Berarti ada hukum, ada sifat hukum, sikap hukum. Iya, gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau ikutin terus Ustadz Isnan, termasuk Ustadz Hanif, Pak Ahmad bisa merasakan gitu ya, zauknya seorang alim insya Allah. Ya. Baik, Pak Ahmad, bagaimana? Semoga terjawab ya, Pak Ahmad. Ya artinya berarti sesuatu yang haram buat seseorang bisa menjadi halal buat orang lain gitu ya. Dalam kondisi tertentu. Oke. Ya. Yang lain kasihan. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Spesial nih untuk Pak Ahmad. Udah. Sekarang Pak Agus Samuan. Ya. Wah, Pak Agus ada lagi nih. Silakan Pak Agus. Maaf nih kalau dari studio nih. Iya, gimana Ustaz? Pak Agus sehat kabarnya? Alhamdulillah. Kalau bisa sih emang siang Ustaz. Ini kalau malam tuh ada ngantuk. Iya, tadi saya bilang tuh Mas Lukman, kalau malam tuh banyak obstacle-nya gitu. Jadi insya Allah kita pindah ke siang insya Allah besok-besok. Ya, insya Allah. Silahkan. Pertanyaannya satu. Masalah kaidah itu apakah hanya berlaku di ilmu fikih aja? Apakah di jurusan yang lain gitu? Sama ilmu Islam yang lain itu juga ada kaidah juga. Suaranya Suaranya nggak jelas tapi saya tangkap, saya bisa pahami. Oh ya, oke. Yang kedua masalah insat, ada omongan itu kaidah gitu yang bilang kalau sesuatunya itu baik itu pasti udah dilakukan para sahabat gitu kan. Nah itu apakah benar masuk kaidah fikih atau kaidah yang lain gitu, atau kaidah baru atau bagaimana? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, setiap ilmu punya kaidah. Jadi ada kaidah di setiap disiplin ilmu. Karena fungsi kaidah itu sendiri kan sebagai rumus. Rumus itu gunanya untuk memudahkan kita mencapai satu masalah dengan tanpa bersusah payah gitu. Maka rumus-rumus ini dikumpulkan oleh ulama untuk memudahkan mencapai satu masalah. Gitu. Dan itu juga membuat kita tidak mengerjakan apa yang sudah dikerjakan. Ini masalah ini wahyunya sudah berhenti, sudah selesai, lahirnya begini. Maka kita nggak usah teliti lagi tuh bagaimana dalilnya terus gitu, karena masalahnya sudah selesai, wahyunya pun sudah berhenti. Nah, kaidah itu kan juga sama fungsinya untuk kita straight to the front kan gitu. Fokus ke depan, karena yang belakang sudah selesai, nggak perlu diungkit lagi. Nah, kaidahnya tinggal kita jalanin. Maka saya agak nggak demen, nggak ada ngeliat Ustadz beristihad soal Bismillah dalam Al-Fatihah gitu. Bismillah itu udah beres wahyunya, nggak usah difatwain lagi, tinggal ngikutin pendapat A, B, apa C kan gitu. Dan karena kalaupun kita istihad, ujung-ujungnya ke situ-situ juga antara tiga tadi. Kalau nggak ikut A, kalau nggak ikut C kan gitu. Jadi salah satu fungsi. Jadi setiap disiplin ilmu punya. Dan kita sudah membahas hubungan kaidah fikih dengan kaidah-kaidah yang lain di pertemuan sebelumnya gitu. Yang pasti hubungan kaidah fikih dengan kaidah-kaidah ilmu hubungannya baik-baik aja. Mereka tidak saling bertengkar, hanya saja memang job desk-nya beda-beda. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Saya sih belum, dengan keterbatasan ilmu dan juga minim referensi, saya belum pernah nemu ya ada kaidah semacam itu dalam kitab-kitab fikih atau juga kaidah kitab usul fikih. Tapi kalau yang dimaksud adalah pekerjaan sahabat gitu ya, karena kan itu merujuk kepada sahabat Nabi. Apakah pekerjaan sahabat itu bisa jadi dalil yang kemudian meruntuhkan masalah lain yang dalilnya tidak dari pekerjaan sahabat? Itu kan masih debatable. Apakah pekerjaan sahabat jadi dalil? Itu insya Allah di masalahnya Ustaz Ikan.
Kalau yang dimaksud adalah pekerjaan sahabat tuh kaidah usul fikih nanti di Ustaz Isnan. Tapi kalau yang dimaksud bahwa setiap pekerjaan harus dikerjakan oleh sahabat, kalau enggak itu jadi haram, ini enggak benar gitu. Iya. Yang adalah benar. Oke. Ya. Itu Ustaz Agus. Jazakallah khair. Ya. Satu lagi Ustaz yang angkat tangan nih, Pak Habib Ar-Rabi. Silahkan Pak Habib. Ya, Volumenya dikecilin Pak Habib. pertama saya ucapkan terima kasih Pak Moderator Ya, yang sudah hadir. Dan juga kepada Ustaz Ahmad Zakasi mungkin minta gitu ya. Karena ini mungkin saya lihat video di YouTube. Dan alhamdulillah berkah corona bisa ngobrol sama antum ini. Oh iya. Doa atau terus tulang itu entah gitu dari ilmu-ilmu yang antum share di YouTube gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ajarnya Ustaz. Mungkin simpel saja saat gini, sebagaimana ilmu fikih gitu kan ada mazhab-mazhab gitu ya. Nah sekarang dalam usul fik apakah juga imam juga punya kaidah-kaidah yang mereka rangkum juga gitu Ustaz? Iya. Fikih ada mazhab-mazhabnya, apakah dalam usul fik juga ada mazhab-mazhabnya? Iya. Itu aja. Ya, baik. Siap. Pak Habib, silakan Ustaz dijawab. Ya, kaidah fikih berbeda dengan kaidah usul fikih. Jadi kalau kita runut nih ya, Al-Quran, teks hadis Nabi Muhammad, lalu diolah jadi hukum. Dari hukum itu kemudian ulama mengambil sampel kaidahnya gitu ya, kaidah usul fikih gitu. Maka kaidah usul fikih itu punya dua jalur tuh, jalurnya jalur mutakallimin dengan jalur satu lagi fuqaha. Mutakallimin itu jumhur ulama begitu. Yang fuqaha ini adalah Imam Abi Hanifah gitu. Itu kalau kaidah usul fikih. Nah, karena kaidah fikih ini kan lahirnya nomor sekian. Jadi sudah ada ayat, sudah ada hadis. Kemudian lahir jadi kaidah fikih. Dari kaidah fikih jadi hukum fikih. Hukum fikih itu yang banyak dikumpulin, mana yang sama disamain, yang beda dibedain, baru jadi kaidah gitu. Maka kaidah fikih ini tidak ada metode, tidak ada madhabnya sebenarnya, cuman kaidahnya biasanya mengikuti hukum masalah yang sudah difatwakan oleh madhab masing-masing gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena kan urutannya tuh Quran, Sunnah, Hadis. Lahir jadi kaidah usul. Dari kaidah usul jadi hukum fikih. Hukum fikih ini banyak nih. Dari mulai bab wudu, thaharah terus gitu. Dan setiap mazhab hukumnya beda-beda. Setiap ulama mazhab ngumpulin tuh fatwa-fatwa dari mazhabnya masing-masing. Dikumpulin, lalu dibikin simpul. Oh ini kaidahnya ini, oh ini kaidah ini. Jadi kaidah fikih itu mengikuti mazhab masing-masing karena kaidah fikih lahir dari fatwa ulamanya mazhab masing-masing begitu. Jadi kalau dibilang ada mazhabnya, secara disiplin ini nggak ada, tapi ditinjau dari sumber kaidah itu, ya mazhabnya mengikuti fatwa mazhab masing-masing. Jadi biasanya kaidahnya itu berbeda karena diambil dari masalah fikih yang satu mazhab dengan mazhab lain berbeda. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Hanya saja memang kalau kita teliti buka kitab itu ulama punya manhaj ya, tiap mazhab ulama punya manhaj. Manhaj itu apa? Metode dalam merumuskan setiap kaidah gitu. Ada kaidah yang simpel, tapi ada kaidah yang berbentuk pertanyaan. Kitab kedua dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan kaidah usul fikih itu, kaidah fikih itu namanya Al-Ashbah wa Nadzair Imam Ibnu Waqil. Itu kaidah yang ada di situ tuh bentuknya pertanyaan gitu. Belakangan kaidah dengan metode pertanyaan tuh agak ribet gitu. Justru kita belajar kaidah tuh mau tahu hukumnya malah ditanya gitu. Nah, metodenya berubah menjadi sebuah rumus yang singkat-singkat. Jadi beda itu dalam metode aja. Jadi mazhabnya mengikuti fatwa mazhab masing-masing begitu. Gitu Pak Habib ya, mudah-mudahan yang singkat tuh bisa dipahami. Ya. Baik. Ada satu dari YouTube, Ustaz. Kita ambil satu dari ya, silahkan. Ya.
Yang nomor 5, Ustadz, bagaimana jika adatnya bertentangan dengan Islam? Ya. Abdullah Az-Zahidi. Ya, silakan Ustadz. Ya, nanti dalam metode kita, metode pertemuan kita berkaitan dengan kaidah al-adah muhkamah itu kita jelaskan adat, kebiasaan, urf yang bagaimana yang itu bisa diterima sebagai masadir, sebagai sumber hukum gitu. Salah satunya dia tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama gitu. Kalau kebiasaannya bertentangan dengan pokok ajaran agama, yaitu yang menjadi yang tidak bisa dijadikan sumber hukum begitu. Memang itu syarat mutlak, syaratnya dia tidak bertentangan dengan pokok hukum agama yang berlaku. Lagi Ustaz, ada lagi. Ada lagi Ustaz. Apakah ini dari Bapak Danimus, apakah ada padanan dalam kaidah fikih dari kaidah atau asas hukum yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum? Karena kata Prof. Mahfud, banyak kaidah-kaidah hukum barat yang diadopsi dari kaidah-kaidah fikih yang disusun oleh para ulama hukum Islam. Pertanyaannya berat nih. Pertanyaannya susah ya. Tapi kalau metode takhsisul am itu kan sudah kita kenal dalam metode usul fikih kita, mengkhususkan yang umum begitu ya. Karena ada dua teks, yang satu umum, yang satu khusus, maka ditinjau mana yang dulu, mana yang belakangan, kan gitu. Kalau khususnya yukhassis jami, kalau dia mengkhususkan semuanya atau sebagian saja dari teks umum, maka satu bagian umum itu aja yang dikhususkan. Jadi konsepnya ada, cuman kalau tadi pertanyaannya berkaitan dengan metode hukum barat dan sebagainya, saya nggak paham. Saya ya kurang belajar tuh soal itu. Ya, baik, kita beralih ke selanjutnya. Semoga terjawab. Dari Lariancu nih. Pengambilan kaidah fikih bisa berubah-ubah sesuai perkembangan zaman atau gimana? Tidak berubah pokoknya, tapi berubah redaksinya. Gitu. Tidak berubah pokoknya, tapi berubah redaksinya. Karena yang kita dapati 5 kaidah tadi, 5 kaidah ini, itu kalau kita buka kitab yang dulu, itu redaksinya tuh panjang-panjang dan beda-beda gitu ya. Nah, ulama belakang kemudian muncul memberikan redaksi yang lebih ringkas, tapi mencakup apa yang memang dicakup oleh kaidah itu. Jadi berubah itu dalam redaksi. Tapi kalau dalam masalah muamalat, mungkin ada kaidah yang baru gitu ya. Jadi ini kan kaidah fikih ini muncul dari fatwa-fatwa fikih yang juga muncul. Fatwa-fatwa fikih yang dalam masalah ibadah kan udah nggak mungkin muncul lagi yang baru. Kecuali ada teknis ibadah yang baru. Tapi kan nggak ada kan gitu. Itu maka fatwa kaidah fikih yang berkaitan dengan ubudiyah itu sudah selesai. Yang dari dulu sampai sekarang tuh yang berubah hanya redaksinya, bentuk susunan katanya. Nah, tapi kalau dalam masalah yang fikihnya terus berkembang seperti muamalat nih, mungkin masih ada kaidah yang dicetuskan oleh para penelitinya, para ulamanya begitu. Karena masalahnya memang belum selesai. Ya. Baik. Selanjutnya dari Ibu Mutia Nur Latifah. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, seorang wanita yang sedang haid, dia mandi seperti mandi janabah, tapi niatnya bukan niat mandi janabah, tapi niat mandi biasa. Apakah itu masuk dalam kaidah? Enggak ada masalah. Maksudnya masuk dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha, ya iya. Maksud dia mandi itu sebagai apa, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan sebagai ibadah, rasanya sulit untuk diterima karena orang yang sedang haid ibadahnya terbatas begitu ya. Dan kalau dikatakan untuk mengangkat hadas besar belum waktunya kan gitu. Tapi mandinya ya tergantung dengan niatnya untuk
biar nggak bau misalnya, ya dia akan mendapat wangi-wangian itu karena sebab badannya yang wangi, dia berdekatan dengan suami atau orang lain kan, orang lain jadi nggak ilfil jadinya kan begitu. Jadi dia dapat cinta dari orang lain karena sebab wanginya tersebut. Jadi itu nggak ada masalah ya. Terus Ustaz Lukman ada lagi? Ya, ada lagi dari Bapak Fahrudin. Mohon penjelasan hubungan antara kaidah segala sesuatu bergantung pada maksudnya dengan kaidah al-aslu fil kalami al-haqiqah, bahwa maksud kalimat itu diartikan sesuai dengan yang tertulis atau terucap, bukan pada maksudnya. Silakan. Iya, al-kalam fil haqiqah itu adalah kaidah turunan dari al-umuru bimaqasidiha. Hanya saja al-aslu fil kalami al-haqiqati dalam bab istisnaiyat dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Itu kita lewatin itu tadi tuh. Jadi 5 kaidah punya turunan, tapi 5 kaidah juga punya istisnaiyat gitu. Punya pengecualian salah satunya itu kaidah yang menjadi kaidah pengecualian dari al-umur bimaqasidiha, yaitu al-aslu fil kalami al-haqiqah begitu. Ketika orang itu bersumpah, misalnya mengucapkan sumpah bahwa dia tidak akan begini dan seterusnya, maka dia dihukumi sebagaimana apa yang dia ucapkan omongannya begitu. Itu pengecualian. Kecuali kalau omongannya umum, maka yang umum itu bisa dikhususkan dengan maksudnya, niatnya, seperti gue gedak sama Indomaret, gue demi Allah gue nggak bakal masuk Indomaret lagi gitu. Itu kalamnya tuh umum, tapi yang dimaksud Indomaret dalam hati itu Indomaret gang sini nih, gitu. Indomaretnya ya yang nyewa tanahnya tuh Aji Pulan gitu. Tapi nanti insya Allah ya Ustaz, siapa yang nanya tadi Pak? Iya, insya Allah kita bahas di kaidah itu ya, pertemuan selanjutnya tentang kaidah al-umur bimaqasidiha. Selanjutnya Ustaz Lukman. Kemudian sering kita dengar setiap yang baru itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat dan seterusnya. Itu hadis apa ada turunan kaidahnya? Itu sabda Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi takwilnya cukup panjang ya, penjelasan cukup panjang, bahwa banyak takwil dari masalah dari penjelasan ulama tentang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap yang baru itu ya dalam masalah teknis ibadah, dalam masalah ikhtira ibadah mudahatan di syariah, menciptakan ibadah baru sebagai tandingan ibadah yang sudah ada, kan begitu. Tapi yang dimaksud muhdatsat tidak secara bukan inti ibadahnya, karena banyak ibadah yang Allah syariatkan kepada kita yang sifatnya mutlak, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, tidak terikat bilangan angka, dan itu kita boleh kerjakan walaupun dulu Nabi dan para sahabat tidak mengerjakan. Contoh yang kita dapati dari ulama itu Imam Al-Bukhari bahkan setiap memulai bab di kitab Sahih Al-Bukhari beliau sholat 2 rakaat. Itu kan nggak pernah disyariatkan. Artinya tidak pernah kita dapati contoh dari Nabi dan juga para sahabat bahwa kalau menulis kitab sholat 2 rakaat. Tapi itu kita dapati dari banyak ulama karena sholat sunnah yang sifatnya mutlak, tidak terikat waktu, tidak terikat kondisi, dia boleh dikerjakan kapanpun selama bukan di 5 waktu terlarang. Jadi itu hadis Nabi. Insya Allah pertemuan kapan ya kita akan bahas tentang bid'ah. Ya, nanti setelah qawaid fikih insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Kemudian dari kita ya memilih-milih yang sesuai materi aja Ustaz ya. Bolehkah kita mengkhususkan suatu hal yang umum? Iya, bisa mengkhususkan sesuatu yang umum. Tapi kan itu kan masuk kaidah usul fikih sebenarnya. Apa yang termansus atau tertulis dalam teks itu umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil au ijma, kan gitu.
sesuatu yang muncul dari syariat itu umum mutlak, maka tidak boleh dikhususkan, dibatasi kecuali dengan dalil dan juga ijma itu. Jadi contoh nih, ini yang jadi dasar jumhur ulama. Wah, kata Nabi Muhammad, iqra'u ala mautakum Yasin. Wah, ini contohnya kontroversial Ustaz Lukman gitu. Bacalah atas mayit surat Yasin. Ini kan mutlak nih perintahnya dari Nabi Muhammad. Ya kan? Apakah itu mayit sebelum dimandikan atau sesudah dimandikan, sebelum dikuburkan atau sesudah dikuburkan, baik dari rumah atau di kuburan, tidak ada batasnya. Nabi Muhammad mutlak, iqra'u ala mautakum Yasin. Maka jangan dibatas-batasin. Kalau mau batasin, datangkan dalil, kan begitu. Nah, itu jangan kita korek-korek tuh. Tapi kalau mau korek jauh, saya punya buku judulnya, gimana Ustaz Lukman judul buku saya tuh? Antara Kita Jenazah dan Kuburan. Saya punya buku antara kita jenazah dan kuburan. Itu masalah itu kita bahas. Silakan download di PDF Rumah Fikih gratis. Baik, masih ada Ustaz. 1, 2 lagi Ustaz. Pertama yaitu dari Ustaz Aryancu. Apakah uruf jika ada unsur syar'inya hukumnya boleh Ustaz? Gimana? Al-urf jika ada unsur syar'inya apakah hukumnya boleh? Maksud pertanyaan apakah gimana Ustaz Lukman coba? Termasuk di dalam kaidah al-ada muhakkamah yang dimaksud. Iya, al-ada itu kan juga termasuk di dalamnya al-urf. Pada intinya al-urf itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum selama al-urf itu tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama Islam, gitu ya. Tapi nanti ya kita sampaikan bahwa setiap kaidah yang 5 tadi, setiap kaidahnya kita akan bahas secara satu persatu, mudah-mudahan secara rinci di setiap pertemuan yang akan datang. Tadi hanya kenalin aja bahwa kaidah fikih induk ada 5 tadi itu. Baik, insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang terkhusus membahas setiap kaidah akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di mana di setiap satu pertemuan ke depan akan membahas mengupas tuntas satu kaidah yang khusus tadi. Insyaallah. Ya, terakhir Ustaz. Ya. Mau memperjelas apakah 5 kaidah induk ini digunakan dan disepakati oleh 4 mazhab? Betul, disepakati. Bahkan Imam Abi Hanifah punya satu lagi, gitu. Punya kaidah induk satu lagi. Gimana i'malul kalam aula min ihmalihi, gitu. Itu satu kaidah tambahan dari Imam Abi Hanifah, mazhab Imam Abi Hanifah yang disebutkan oleh Imam Al-Karhi dalam usulnya itu. Jadi 5 ini disepakati. Mazhab yang lain tuh punya 6, salah satunya mazhab Imam Abi Hanifah begitu. Ya. Baik. Alhamdulillah terjawab semua pertanyaan. Alhamdulillah. Kita malam hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustaz Ahmad Zarkasi, atas kehadirannya, atas materinya pada malam hari ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Kemudian para jemaah sekalian yang meluangkan waktunya, ya meluangkan kuotanya untuk menghadiri live atau kajian virtual Sekolah Fikih ini. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga hadirnya kita dalam kajian virtual ini dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak ketika kita dihisab di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum saya tutup kajian kita, insyaallah pada program kali ini Sekolah Fikih yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia akan berlangsung selama bulan Syawal ini. Dan kalau melihat jumlah partisipan ini mengambil faedah, banyak sekali faedah yang diambil, maka tidak menutup kemungkinan akan berlanjut lagi setelah bulan Syawal. Jadi kepada para jamaah sekalian agar tetap stay tune di kajian-kajian Sekolah Fikih Live yang diadakan Rumah Fikih Indonesia. Kepada jamaah sekalian juga yang setelah ketinggalan kajian-kajian beberapa kajian yang lalu, itu bisa disaksikan rekamannya di situs web www.rumahfikih.com. Di sana ada kolom khusus untuk Sekolah Fikih Live. Bisa diklik di sana. Atau dengan cara yang kedua bisa disaksikan juga rekamannya di channel YouTube Rumah Fikih. Ya. Dan info terakhir,
yaitu bagi jamaah sekalian yang ingin berinfak untuk kelangsungan acara dan kegiatan kita, silakan kita menyediakan alamat atau nomor rekening yang tertera di samping saya di sini atas nama Ustazah Aini Aryani, dan juga tertera di flyer-flyer atau jadwal kajian yang tim Rumah Fikih sebarkan. Dan juga kepada jamaah sekalian untuk mengikuti fanpage atau halaman Facebook Rumah Fikih Indonesia, juga memfollow Instagram Rumah Fikih Indonesia, dan untuk subscribe channel YouTube Rumah Fikih Indonesia agar informasi-informasi kajian yang diadakan oleh Rumah Fikih senantiasa tersampaikan kepada jamaah sekalian. Ya, saya sebagai host Lukman Syafri undur diri dari hadapan jamaah sekalian mewakili seluruh kru yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan kepada seluruh jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.